Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesya Dwina Fadila dengan NIM 18231093. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras dan perangkat lunak dari sistem komputer. Di sini bertujuan untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah TIK. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita masuk ke perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu sistem komputer. Di sini ada definisinya. Sistem merupakan suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok yang melaksanakan tujuan pokok yang ditargetkan. Dan di sini sistem komputer merupakan elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Nah, jadi di sini ada tujuan pokok dari sistem komputer, yaitu untuk mengolah data menjadi informasi. Baiklah, selanjutnya di sini ada klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer dibagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu berdasarkan yang pertama jenis data yang diolah, yang kedua kemampuan komputer, yang ketiga ukuran fisik, dan keempat bidang masalahnya. Dan selanjutnya di sini ada berdasarkan jenis data yang diolah, klasifikasi komputer dibagi menjadi 3, yaitu komputer analog, komputer digital, dan komputer hibrid. Dan di sini komputer analog atau analog komputer digunakan untuk mengolah data kualitatif, sedangkan komputer digital atau digital komputer digunakan untuk mengolah data kuantitatif. Dan komputer hibrid atau hibrid komputer, kombinasi komputer analog dan komputer digital, jadi bisa mengolah data berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Baiklah, selanjutnya di sini ada klasifikasi komputer berdasarkan kemampuan komputernya. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama small scale computer, yang kedua medium scale computer, dan large scale computer. Dan di sini ada klasifikasinya juga berdasarkan ukuran fisik. Dan itu dibagi menjadi 3, yaitu komputer mini atau mini komputer, dan komputer mikro atau mikro komputer. Dan selanjutnya di sini ada klasifikasi komputer berdasarkan bidang masalahnya, dibagi menjadi 2, yaitu special purpose computer dan general purpose computer. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi komputer. Komputer dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang tadi yaitu ada hardware atau perangkat keras, yaitu peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer. Sedangkan ada software atau perangkat lunak, yaitu rangkaian prosedur dari dokumentasi program yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Dan yang satu lagi ada brainware atau perangkat berpikir. Orang yang menggunakan komputer itu manusia. Baiklah, yang pertama kita masuk ke konfigurasi hardware. Di sini hardware terdiri dari 3 macam, yaitu ada input device, prosesor device, dan output device. Di sini input menuju proses dan selanjutnya ada output. Di dalam proses terdapat konversi dan binar. Jadi teman-teman bisa melakukan hardware ini terdiri dari input, selanjutnya ada proses yang terdiri dari konversi dan binar, dan selanjutnya di-outputkan. Dan selanjutnya teman-teman bisa melihat di sini ada bagan, yaitu ada konfigurasi hardware. Di sini ada peripheral device, terdiri dari input device dan output device. Di dalam input device itu terdiri dari keyboard, mouse, joystick, lexpen, dan lain-lain. Sedangkan di output device terdiri dari monitor, printer, plotter, dan lain-lain. Di sini ada dari input device menuju proses device. Nah, di dalam proses device itu ada memori berupa RAM dan ROM. Dan memori itu terdiri dari ALU dan CU. Nah, baiklah, di sini keterangan dari bagian yang tadi ada yang pertama ada CU atau control unit. Nah, ini digunakan untuk mengatur dan menjalankan instruksi dalam urutan yang telah ditetapkan. Sedangkan ALU atau Arithmetic and Logic Unit itu merupakan perangkat
keras yang berhubungan langsung dengan perhitungan aritmatik. Biasanya digunakan dalam hitungan matematika. Nah, di sini ada selanjutnya keterangan selanjutnya, yaitu ada RAM atau Random Access Memory. Nah, merupakan memori yang membaca dan menulis. Dan selanjutnya ada ROM atau Read Only Memory. Jadi memorinya hanya dapat membaca saja. Baiklah, masih di konfigurasi hardware. Di sini ada jenis-jenis RAM. Yang pertama SRAM atau Static RAM. Yang kedua ada DRAM atau Dynamic RAM. Yang ketiga ada NVRAM dan ada FRAM atau Ferroelectric RAM. Dan di sini selanjutnya ada jenis-jenis ROM. Tadi RAM, sekarang ada ROM. ROM dibagi menjadi 3. Yang pertama ada PROM atau Programmable ROM. Yang kedua ada EPROM atau Erasable ROM. Selanjutnya ada EEPROM atau Electronical Erasable Programmable ROM. Baiklah, masih di konfigurasi hardware. Di sini ada control unitnya yang merupakan salah satu bagian dari sebuah CPU yang berfungsi untuk mengontrol dari data atau interaksi. Di sini teman-teman bisa melihat urutan dari masing-masingnya. Ada program counter, instruction, address register, address, program counter, instruction, dan address register. Dan selanjutnya masih ke konfigurasi hardware, ada arithmetic and logic unit. Di sini ada storage register, selanjutnya ada adder, ada akumulator. Nah, di sini ada memori, CPU, ALU dihubungkan oleh bus. Selanjutnya bus dibedakan menjadi 3, yaitu ada control bus, ada address bus, dan data bus. Baiklah, kita selanjutnya masuk ke konfigurasi software atau perangkat lunak. Di sini, klasifikasi software dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem operasi atau operating software, yaitu perangkat lunak yang dihubungkan dengan melaksanakan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Dan selanjutnya yang kedua ada bahasa pemrograman. Itu merupakan bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi-instruksi program untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer. Dan yang ketiga ada program paket. Itu merupakan program komputer yang siap digunakan atau disebut dengan program siap pakai. Nah, selanjutnya ada sistem operasi atau operating system pada software. Ini yang berfungsi yang pertama untuk menjadwalkan tugas. Selanjutnya mengelola sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras. Selanjutnya menjaga keamanan sistem. Selanjutnya memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakai. Selanjutnya ada menyimpan catatan pemakai dan menangani interrupt. Dan selanjutnya ada bahasa pemrograman. Adapun bahasa pemrograman dikenal saat ini. Yang pertama ada bahasa tingkat rendah atau low level language. Contohnya bahasa mesin dan bahasa rakitan. Yang kedua ada bahasa tingkat menengah atau middle level language. Itu contohnya bahasa C. Selanjutnya ada bahasa tingkat tinggi atau high level language. Contohnya ada Basic, COBOL, Pascal, PLI, Algol. Nah, selanjutnya kita masuk ke program paket, yaitu program komputer yang siap digunakan atau set juga program siap pakai. Program paket digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum. Aplikasi khusus di bidang industri, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, dan aplikasi untuk produktivitas perorangan. Contohnya Lotus 123, DBus, dan WordStar. Dan selanjutnya kita masuk ke brainware, yaitu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada operator atau seseorang yang mengoperasikan mesin komputer, atau dapat pula dikatakan dengan seseorang yang menjelaskan tindakan untuk dilaksanakan. Yang kedua ada programmer, yaitu seseorang yang bertugas untuk merancang, menulis, dan menguji komputer. Selanjutnya yang ketiga ada sistem analik,
yaitu seseorang yang bertugas untuk melakukan spesifikasi penyelesaian masalah. Baiklah, di sini teman-teman bisa melihat bagan dari instalasi komputer. Di sini ada input device yang menuju ke CPU atau proses device. Selanjutnya ada sensor yang menuju CPU, ada kamera, ada modem, ada output device, ada Ethernet, ada video. Nah, selanjutnya kita masuk ke peralatan sistem komputer. Yang pertama ada peralatan input, yaitu berupa mouse, keyboard, joystick, scanner, light pen, trackball, touchscreen, magnetic ink character reader atau MICR, atau selanjutnya ada optical character reader atau OCR. Selanjutnya ada optical mark regulation atau OMR, dan reader, dan lain-lain. Baiklah, masih ke peralatan sistem komputer. Yang kedua yaitu perangkat output. Di sini ada monitor, printer, dan plotter, proyektor, dan mikrofon. Selanjutnya yang ketiga ada peralatan input atau output. Di sini ada disk drive, tape drive, modem, Ethernet, PCMCIA, hub, switch, dan print server. Baiklah, peralatan input dan output selanjutnya ada input-output card, ada SCII card, terminal, CD-ROM, CD read and writer, DVD-ROM, DVD read and writer. Baiklah, peralatan sistem komputer selanjutnya ada peralatan proses atau CPU. Di sini terdiri dari motherboard, I/O card, SCII card, VGA atau Video Graphic Adapter card. Selanjutnya ada prosesor, ada RAM, Random Access Memory, dan catu daya. Dan selanjutnya ada media penyimpanan data atau storage yang terdiri dari floppy disk, hard disk, tape, CD atau compact disk, ada DVD atau digital video disk, ada flash disk. Baiklah, selanjutnya ada peralatan sistem komputer yang monitor dibagi menjadi beberapa sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang tampilan, yang terdiri dari apparent number display. Selanjutnya ada graphic display. Yang kedua dari sudut pandang warna, itu berupa monochrome display dan color display. Di sini ada CGA atau color display adapter, ada EGA atau interconnected graphic array. Selanjutnya ada VGA atau video graphic adapter. Selanjutnya ada SVGA atau super video graphic adapter. Selanjutnya ada XVGA. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke printer dan plotter. Alat yang digunakan untuk mencetak grafik, gambar, dan data lain pada selembar kertas. Di sini printer dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada impact printer atau printer ketuk. Selanjutnya ada non-impact printer atau printer tanpa ketuk. Selanjutnya ada thermal printer. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke perkembangan komputer. Yang A yaitu perkembangan hardware. Kemajuan teknologi yang dibuat oleh manusia setelah mengubah bentuk dan fungsi komputer dalam beberapa generasi, yaitu yang pertama ada generasi pertama pada tahun 1947 sampai 1959. Ini masih sangat sederhana dan kompleks, dengan ciri-ciri yang pertama ukurannya lebih besar, yang kedua kecepatan prosesnya lebih lambat, yang ketiga cepat panas, yang keempat membutuhkan listrik besar, yang kelima menggunakan tabung hampa udara, yang keenam ada memorinya menggunakan Cortex. Selanjutnya masih menggunakan bahasa mesin. Selanjutnya menggunakan konsep storage program.
Yang kedua ada generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Ini dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen yang pertama. Itu dengan ciri-ciri yang pertama, komponen telah menggunakan transistor, ukuran fisiknya lebih kecil, prosesnya lebih cepat, tidak cepat panas, lebih hemat listrik, memori yang digunakan lebih besar, dan menggunakan bahasa tingkat tinggi. Selanjutnya perkembangan komputer yang ketiga pada tahun 1965 sampai 1970. Pada generasi ini penyimpanan memori lebih besar dan diletakkan di luar. Di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, komponennya telah menggunakan IC. Selanjutnya, kecepatan prosesnya lebih cepat, membutuhkan listrik lebih hemat, memorinya lebih besar dan dapat menyimpan sampai ribuan karakter. Selanjutnya, menggunakan penyimpanan di luar, dapat digunakan untuk multiprocessing dan multiprogramming. Selanjutnya telah dibuat alat input dan output. Selanjutnya, perkembangan komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1985. Ini dibuat dengan menggabungkan beberapa IC yang dipadatkan. Dengan ciri-ciri yang pertama telah menggunakan LSI, selanjutnya LSI dikembangkan menjadi VLSI, dan selanjutnya chip yang digunakan telah berbentuk segi empat. Selanjutnya kita masuk ke B, yaitu perkembangan software atau perangkat lunak. Yang pertama ada bahasa generasi pertama. Program yang digunakan untuk menjalankan komputer masih menggunakan bahasa mesin. Contohnya 1101010 itu diartikan ADD. Selanjutnya yang kedua ada generasi kedua. Selain bahasa mesin masih ada bahasa kerakitan yang biasanya dikenal sebagai bahasa generasi kedua. Bahasa rakitan disamakan dengan bahasa tingkat rendah karena masih dibutuhkan suatu penerjemah untuk menjalankan perintahnya. Dan selanjutnya ada bahasa generasi ketiga, yaitu pada bahasa generasi kedua masih menimbulkan kesulitan, maka dibutuhkan bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, Pascal, BASIC. Program ini disebut dengan bahasa generasi ketiga. Nah, selanjutnya ada bahasa generasi keempat, yaitu pembuatan bahasa generasi keempat ditunjukkan untuk memudahkan penggunaan pada proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada bahasa generasi kelima, yaitu bahasa generasi kelima adalah bahasa pemrograman yang digunakan pada Applet System. Applet System dibuat untuk memudahkan seorang programmer dalam membuat sebuah program seperti layaknya seorang pakar sistem komputer. Baiklah, di sini selanjutnya ada komponen sistem komputer. Yang pertama unit pemproses atau CPU, selanjutnya ada main memory, selanjutnya ada perangkat masukan dan keluaran, selanjutnya ada interkoneksi antar komponen. Yang pertama kita bahas tentang proses CPU, yaitu unit proses pengendalian operasi sistem komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data yang terdiri dari ALU, CU, dan register. Selanjutnya berfungsi untuk mengendalikan operasi komputer dalam pemrosesan data, menghitung operasi logik, dan mengirim data dengan membaca instruksi dan memori dan mengeksekusi. Baiklah, selanjutnya ada main memory. Main memory berfungsi untuk menyimpan data dan program yang bersifat volatil. Memori dibagi menjadi dua. Yang pertama ada main memory dan yang kedua ada secondary memory. Selanjutnya ada perangkat masukan atau keluaran. Perangkat masukan dan keluaran berfungsi untuk memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Selanjutnya, perangkat ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perangkat masukan, yang kedua perangkat keluaran, yang ketiga ada perangkat pengendali. Selanjutnya ada interkoneksi antar komputer. Interkoneksi antar komputer, struktur dan mekanisme yang menghubungkan antara pemproses, main memory, perangkat masukan dan keluaran. Baiklah, selanjutnya ada organisasi sistem komputer. Yang pertama ada boot,
penyimpanan data, register, change memory, random access memory, memori ekstensi, dan direct memory access. Dan hanya itu saja penjelasan tentang perangkat keras dan perangkat lunak pada sistem komputer. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.